Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGL. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau Anda diminta maju di depan gereja dan memilih satu bacaan tentang hidup Anda, apakah bacaan itu bagi Anda? Untuk Tuhan Yesus, Dia menggambarkan dirinya sesuai dengan ayat dari Yesaya bab 61 yang kita dengar dalam Injil Lukas hari ini. Dia tahu persis apa yang Allah Bapa percayakan kepadanya. Yesus tahu bahwa dia sudah diurapi oleh Roh Kudus, terutama saat dia dibaptis. Yesus tahu bahwa dia dipanggil untuk membawa kabar baik pembebasan kepada orang-orang yang tertindas, yaitu untuk kita semua. Yesus tahu konsekuensi panggilan ilahi ini, sebuah tugas mulia yang membawa berkat sungguh besar dalam hidupnya dan bagi banyak orang, walaupun penuh dengan tantangan. Yesus tahu bahwa akan ada penolakan yang datang bahkan dari orang-orang yang mengenal Dia sejak Dia masih kecil. Yesus tahu ada salib di balik sukacita dari buah karya pelayanannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar akan panggilan hidup kita? Sewaktu saya mempersiapkan diri untuk mengambil kaul kekal untuk hidup sebagai misionaris cinta kasih Allah, MGL, ayat ini pun menjadi ayat pedoman bagi saya. Saya disadarkan bahwa saat saya dibaptis, saya sudah diberikan martabat sebagai Kristus kecil dan mendapatkan bagian dalam misi pembebasannya bagi orang yang tertindas. Saya disadarkan bahwa dengan martabat sebagai raja, imam, dan nabi yang saya terima dalam pembaptisan, saya pun punya tanggung jawab yang selaras dengan panggilan Tuhan Yesus. Saya juga disadarkan bahwa saat saya menerima sakramen penguatan, saya kembali menerima urapan Roh Kudus yang mengutus saya untuk meneruskan misi Tuhan Yesus yang kita dengar hari ini. Menurut saya, inilah inti dari misi kita semua yang sudah dibaptis dan dikuatkan dalam Roh Kudus. Tetapi banyak dari kita yang dibaptis saat kita masih bayi ini, sehingga kita tidak sadar akan martabat dan misi yang mulia ini. Walaupun kita sudah menerima sakramen penguatan, banyak yang lupa atau tidak fokus seperti Tuhan Yesus yang mendedikasikan seluruh hidupnya sesuai dengan ayat yang kita dengar hari ini. Kalau itu memang benar, perlukah kita mengasah kembali mata batin kita? Perlukah kita membantu saudara-saudari kita yang belum sadar akan urapan yang sudah mereka terima, akan anugerah dan panggilan hidup mereka? Saya yakin bagi kita semua yang rajin menimba sabda Tuhan yang hidup setiap hari, banyak yang sudah sadar dan sudah memberanikan diri untuk berkarya seperti Yesus dimanapun kita berada. Tetapi banyak kaum muda dan juga mereka yang jauh dari Tuhan
belum begitu sadar. Sebagai misionaris cinta kasih Allah, kami percaya bahwa kami terpanggil untuk menyegarkan kaum muda akan panggilan misi universal ini di keuskupan di mana kami bertugas. Kaum muda itu punya banyak potensi, tetapi sering dihadapkan kepada pilihan-pilihan hidup yang beraneka ragam. Kaum muda itu banyak tuntutan hidupnya, tuntutan orang tua, tuntutan zaman, tuntutan dari ekspektasi diri sendiri yang tinggi, dan tuntutan dari teman-teman sebaya mereka. Tetapi kadang atau sering mereka tidak mendapat dukungan dari komunitas gereja misalnya. Di Australia, di mana kongregasi kami didirikan, banyak orang muda yang depresi. Bahkan tingkat kematian karena bunuh diri itu sangat mengkhawatirkan. Banyak orang muda yang tidak tahu tujuan hidup mereka. Banyak yang sebenarnya tertindas oleh ekspektasi dunia yang memberikan janji-janji palsu dan tidak memberikan mereka kebebasan yang sesungguhnya. Di Indonesia pun banyak orang muda yang kehilangan arah dan tujuan hidup, atau tidak lagi tertarik akan hidup dalam komunitas gereja, apalagi sadar akan identitas mereka sebagai partner misinya Tuhan Yesus. Saat ini kami sedang mematangkan rencana kami untuk merangkul lebih dari 1.000 mahasiswa dan mahasiswi yang baru di Universitas Nusa Nipa di Maumere. Belum lagi 4.000 mahasiswa lainnya di sana, dan hampir 1.000 mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Tantangan dan penolakan di dalam masa pandemi corona ini sangatlah besar. Penolakan bisa datang dari diri sendiri yang memakai pandemi ini sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Kami perlu Roh Kudus untuk menguatkan dan mengurapi kami. Kami perlu dukungan dari para misionaris awam lainnya yang melihat betapa pentingnya dan mendesaknya misi Kristus ini. Kristus sendiri mengatakan bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada yang empunya tuaian untuk memberikan kita pelayan dan pekerja di ladangnya yang setia. Maukah Anda juga menjadi partner kerja Tuhan Yesus di ladangnya? Yesus mengatakan salibnya itu ringan dan enak dipakai. Bekerja bersama Tuhan Yesus berarti mempunyai partner dan bos yang hatinya lemah lembut. Walaupun ada penolakan, kita tetap akan merasakan kelegaan karena kita sudah terlebih dahulu sadar bahwa kita sudah dibebaskan oleh-Nya. Maukah kita hari ini biarkan Roh Kudus mengurapi kita kembali, sehingga kita pun dijadikan alatnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan kebebasan bagi yang tertindas. Siapa kita menjadi saluran rahmat-Nya yang berlimpah bagi sesama. Marilah kita berdoa. Bebaskan kami dari penindasan dosa dan roh jahat dalam hidup kami. Terima kasih akan karunia dan kasih